Selamat sore Bapak Ibu di masing-masing keluarga. Pada saat ini kita berjumpa dengan peribadatan kelompok rukun warga. Dan marilah kita awali perjumpaan kelompok rukun warga ini dengan mengambil saat teduh. Dan di dalam hati kita mengucapkan bahwa pertolonganku asalnya dari Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan kasih setianya kekal. Kasih karunia Allah Bapa dan Yesus Kristus melimpah atas kehidupan saudara. Amin. Mari Bapak dan Ibu kita pujikan KJ nomor 247, bait yang ketiga. Akhirnya Yesus memulihkan orang terluka. Kaumnya lepas dari sisa sengsara dan duka. Nantikanlah langit gemilang terbuka. Mari Bapak dan Ibu kita bersama-sama berdoa. Kita mengambil saat teduh. Allah Bapa, Tuhan yang kami kasihi, Tuhan yang selalu mencintai kami, pada saat ini kami hamba-hambamu di masing-masing KRW, di masing-masing rumah dan keluarga, menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Kami memulai pada ibadat saat ini dengan meneduhkan diri, menyerahkan apa yang menjadi rencana Tuhan yang akan Tuhan uraikan dalam pembacaan firman dan penjabaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya jangan jauh daripada kehendak-Mu, jadilah sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus, pembacaan firman Tuhan dan uraian firman Tuhan saat ini kami percayakan. Amin. Sidang yang kekasih, marilah kita membaca Alkitab kita dari 1 Petrus 4. 1 Petrus 4 pada ayatnya yang ke-7 sampai dengan 11. Dengan tema hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Itu yang menjadi pembacaan firman kita pada sore hari ini. Sidang yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan.
Kalau kita melihat dari bacaan 1 Petrus ini, dengan kita masuk dalam lingkaran suasana Paskah, kita sudah memperingati perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan pada hari Kamis yang lalu, kita sudah tanggal 21 itu kita sudah memperingati kenaikannya. Kita diberikan suatu petunjuk bahwa di dalam kenaikan itu Tuhan Yesus pergi meninggalkan murid-murid dan kita semua. Dia pergi untuk menyediakan tempat. Lalu pada minggu kemarin kita diajak bergumul tentang doa Tuhan Yesus. Walaupun Yesus pergi ke sorga, ia tetap masih belum legowo untuk meninggalkan murid-muridnya. Dia berdoa kepada Allah Bapa supaya Tuhan Allah melindungi, mendampingi, menyertai dan memelihara kehidupan mereka, karena murid-murid dan kita semua masih ada dalam dunia. Banyak sekali tantangan-tantangan yang sedang dihadapi. Dan saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tentang bagaimana kita hidup sebagai orang percaya. Orang percaya yang telah dimasukkan dalam doa Yesus supaya disertai, dipelihara oleh Allah. Tentu saja kita harus mempunyai pegangan seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 4 tadi pada ayatnya yang ke-7. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kenapa? Supaya kamu dapat berdoa. Nah, ini Bapak dan Ibu sidang yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Berdoa untuk apa sebetulnya? Berdoa untuk menantikan kedatangan kekuatan dan kekuasaan Allah yang akan mendampingi kita. Di mana tanggal 31 nanti Roh Allah akan hadir. Dan kita harus menguasai diri. Kita harus tenang. Seperti zamannya sekarang. Bapak dan Ibu kan oleh pemerintah, oleh protokoler kesehatan kita disuruh di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, segalanya di rumah. Itu ada maksudnya. Maksudnya yaitu bahwa kita diminta supaya menguasai diri. Menguasai diri. Lalu kita mempunyai ketenangan. Untuk apa? Untuk memiliki waktu berdoa. Karena kalau Bapak dan Ibu ingat beberapa tahun yang lewat, yang mungkin sebelum terjadinya COVID-19 ini, kita nggak ada kesempatan baca firman Tuhan, berdoa bersama, nggak ada. Tiap malam kita ya bleksek, mungker sampai ngiler-ngiler gitu. Nah, ini yang terjadi. Nah, sekarang diubah oleh Tuhan melalui peristiwa C19 itu. Dengan adanya C19 ini kita diharapkan bisa menguasai diri. Karena hidup di dalam rumah, berkumpul dengan keluarga, harus menguasai diri tentang emosi, ambisi, demikian juga yang lain-lainnya. Keinginan-keinginan, yang biasa belanja nggak bisa belanja, yang biasa kerja nggak bisa kerja, yang biasa mempunyai penghasilan banyak sekarang di PHK. Nah, ini harus menguasai diri dalam kelebihan maupun dalam kekurangan. Kita tetap menguasai diri agar mampu mengatur apa yang telah Tuhan berikan supaya kita dapat berdoa kepada Tuhan. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai orang percaya, kita diundang
supaya dekat dengan Tuhan. Diajak berdoa tiap malam. Nyaurnya, iya siap. Tapi setelah itu tengah-tengah doa ngorok. Nah ini juga merupakan peringatan bagi kita. Kuasailah diri bahwa kalau iya, marilah kita iya. Apalagi doa tengah malam, jam 11 sampai jam 12. Itu adalah pergumulan kita. Kita harus mampu menguasai diri. Kalau memang kita nggak bisa melek sampai jam 12 karena ngantuk dan sebagainya, tidurlah siang hari, istirahatlah yang banyak, yang cukup. Dengan demikian kita mempunyai tenaga potensi untuk berdoa pada waktu tengah malam dengan ketenangan, bukan dengan kekacauan pikiran. Dengan demikian Bapak dan Ibu, kita semua akan diajak, yaitu kita harus benar-benar menjadi pendoa-pendoa. Seperti yang di dalam tulisan tadi, kita saling mengasihi, mengingatkan satu dengan yang lain, lalu kita saling mendorong satu dengan yang lain, memberikan motivasi positif kepada masing-masing anggota keluarga kita. Untuk itu kita semua sebagai keluarga, sebagai anggota keluarga dan gereja kecil, kita terus mendekat kepada Tuhan dengan tenang, dengan penguasaan diri, lalu semuanya akan membawa nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari Bapak dan Ibu kita masuk dalam pujian. Kita sambut dengan pujian 259. KJ 259, bait yang pertama dan keempat, sambil menyerahkan persembahan kita. Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia, terpadu umat penebus di dalam kasih-Nya. Bait yang keempat. Di dalam Kristus bersemu seluruh dunia, cerminan kasih penebus umat-Nya yang esa. Mari Bapak dan Ibu kita masuk dalam doa syafaat dan doa berkat. Kembali Tuhan yang surgawi, kami mengucapkan puji puja syukur karena Tuhan telah memberikan petunjuk dalam pemeliharaanmu pada hari ini. Kami siap Tuhan untuk menyongsong dan menerima kedatangan Roh Kudus-Mu. Mampukan dengan kekuatan Roh Kudus itu kami memiliki keberanian untuk menghadapi pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kami. Syukur kami naikkan atas kemuliaan dan anugerah-Mu ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit, baik yang kena terdampak oleh C9 ataupun yang kena penyakit-penyakit yang lain. Kiranya juga Tuhan berikan rahmat kepada mereka, kekuatan, kesembuhan, dan pemulihan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kesusahan, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan untuk melakukan segala sesuatu yang menuju kepada kehidupan yang sejahtera. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang akan melimpahkan, memberikan
keberanian untuk hening, untuk menguasai diri, supaya kehidupan kami dapat kami percayakan melalui doa kepadamu Tuhan, dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan perubahan-perubahan dalam pemeliharaanmu. Untuk itu kami percayakan yang menderita susah ini Tuhan hiburkan. Bapa, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang bekerja di rumah, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang belajar di rumah. Jauhkan dari kejenuhan, mampukan mereka menguasai diri mereka, mampukan mereka dengan tenang, tunduk, dan selalu bergumul, menanyakan, menggumulkan bersama dengan Allah di dalam doa setiap saat. Dengan demikian akan terjadi perubahan-perubahan yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami percayakan anak-anak kami dapat terus belajar dengan baik. Saudara-saudara kami bekerja dengan baik dan tetap meningkatkan kualitas belajar dan bekerja. Kami serahkan semuanya dalam terang kasih-Mu. Kami juga berdoa Bapa Surgawi untuk pemerintahan negara bangsa kami, yang sampai saat ini terus bergumul untuk mematahkan pergumulan perkembangan C-19 ini. Untuk itu berikanlah hikmat dan akal budi, terutama kepada garda terdepan para dokter dan para medis, baik yang terdampak maupun yang sekarang masih dalam perjuangan. Penderitaan mereka, pengorbanan mereka, kiranya Tuhan berikan berkat-berkat anugerah, limpahan anugerah-Mu melimpah atas keluarga mereka. Bagi mereka yang Tuhan panggil melalui terjadinya terdampak oleh C-19 ini, kami percaya bahwa Tuhan memberikan anugerah kepada keluarga yang ditinggalnya. Bapa Surgawi, kami juga pergumulkan dan kami juga percayakan semuanya pada pelayanan-pelayanan yang ada di dalam negeri bangsa kami ini. Kami juga percaya bahwa Tuhan juga memberikan kemampuan kepada gereja-gereja di Indonesia, terutama Gereja Kristen Jawetan Jemaat Ponorogo. Tuhan mampukan untuk mengambil bagian di dalam ikut ambil bagian untuk mematahkan C-19 ini dari pertumbuhan dan perkembangannya. Bapak Pendeta bersama keluarga, Bapak Ibu Penatua dan Diaken, Bapak Ibu Komisi Badan Pembantu, masing-masing dengan keluarganya, Tuhan pelihara mereka, mampukan mereka menjalankan semuanya dengan penguasaan diri dan juga dengan tenang, selalu berdoa dan memohon kepada Tuhan. Dan pekerjaan-pekerjaan mereka semua termasuk multimedia, tenaga administrasi, koster, dan semua yang terkait di dalam pelayanan gereja ini, Tuhan bentuk di dalam terang dan kuasa kasih-Mu. Kami juga mengucap syukur makeover telah selesai, namun tanggung jawab penyelesaian makeover selanjutnya merupakan suatu tanggung jawab yang besar bagi seluruh warga jemaat GKJW Ponorogo. Untuk itu masing-masing kami mampukan kami terus dalam tolong menolong, saling membangun, saling memberi dan menerima, dan juga mempersembahkan yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah situasi C-19 ini. Sucikan dan sempurnakan. Roh Kudus-Mu akan hadir di dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu akan melengkapi, bahkan Roh Kudus-Mu akan memberikan anugerah kepada setiap warga. Demikian Bapak Surgawi, kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami pada malam hari ini, di mana kami akan tidur, beristirahat. Berikanlah kemudahan, kemurahan, sehingga kami dapat bangkit kembali esok pagi dengan kekuatan dan tenaga yang baru, sehingga kami dapat melaksanakan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu. Di dalam kuasa kasih-Mu, kami percayakan semua doa kami, dan berkatilah kami di dalam nama Allah, Tuhan yang memberikan
kekuatan di dalam penguasaan diri, kekuatan di dalam penenangan diri, dan kekuatan di dalam selalu mempersembahkan segala persoalan hidup ini. Dan kasih Yesus Kristus yang selalu memberikan teladan, yang menguatkan, berjuang sampai mengorbankan jiwa, raga, dan penumpahan darahnya, kiranya memberkati, melengkapi kehidupan kami. Dan Allah Roh Kudus yang akan Tuhan curahkan selalu menguatkan, mendampingi, demikian juga menyempurnakan kehidupan kami di dalam terang kemuliaannya sekarang sampai selamanya, melimpah atas kehidupan sidang jemaat. Amin. Demikian, selamat malam, Tuhan memberkati. Sugeng pinanggih malih nanti pada hari Minggu yang akan datang. Amin.